Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan aktivitas belajar kita pada mata kuliah pengukuran dan implementasi perangkat lunak dengan topik bahasan atau bahan kajian teknik pengolahan dan penyajian data pengukuran kinerja TI. Pada pertemuan ini diharapkan Anda setelah memahami atau mempelajari bahan kajian kali ini mampu memahami konsep, urutan, mekanisme, tahapan dalam melakukan pengolahan serta penyajian data hasil pengukuran kinerja atau kualitas perangkat lunak. Sehingga outline materi yang akan kita pelajari hari ini adalah, yang pertama adalah ragam tahapan pengolahan data. Ada berbagai macam sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengolah data, dan juga ragam penyajian datanya. Materi ini sebenarnya masih ada korelasi dengan materi sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa perbedaan penelitian yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Sudah banyak kita bahas sebelumnya bagaimana karakter penelitian kuantitatif dan kualitatif, baik itu dari aspek desain, goals, lalu bagaimana data itu dinyatakan cukup dan tidaknya. Kita sudah bahas instrumen-instrumennya juga. Nah, pada kali ini, pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan, jadi masih ada hubungannya gitu ya. Jadi setelah data berhasil dikumpulkan, maka proses selanjutnya adalah gimana kita mengolah lalu menyajikannya dalam bentuk yang diinginkan. Nah, dalam proses pengolahan dan penyajian data ini, pendekatannya bisa dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, tergantung jenis penelitian yang di awal kita inginkan itu yang mana, mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Kenapa kok ini berbeda sekali pendekatannya? Why? Ya, jadi memang karakteristik pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini punya perbedaan yang mendasar. Anda bisa melihat dari karakteristik yang minggu lalu kita bahas ya, sehingga perlakuan terhadap datanya pun nggak bisa sama. Gitu ya. Nah, pada kuantitatif ada beberapa analisis metode yang bisa dilakukan. Misalnya pertama kayak statistik deskriptif. Jadi dari statistik deskriptif ini adalah metode yang hanya mendeskripsikan kondisi. Jadi dia hanya menjelaskan kondisi dari data yang sudah dimiliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan juga bentuk yang lainnya yang disajikan dengan uraian-uraian yang singkat dan terbatas. Statistik deskriptif ini memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali nggak menarik sebuah kesimpulan atau inferensia tentang data tersebut. Jadi misalnya sebaran jumlah wanita dan laki-laki, ternyata pada kelas ini ada 50 totalnya mahasiswa, di mana ada 30 perempuan, 20 laki-laki, misalnya begitu. Jadi tidak menarik kesimpulan apapun, kayak, kalau laki-laki berarti gimana, kalau perempuan gimana, dan tidak. Jadi hanya menggambarkan, mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah dimiliki ke dalam bentuk, ini ke dalam bentuknya terserah, mau disesuaikan dengan kebutuhan, mau tabel, diagram, grafik, dan seterusnya bisa. Penyajian data kategori deskriptif bisa berbentuk grafis dan numerik. Ini statistik deskriptif. Lalu ada yang lebih lanjut lagi, yaitu statistik inferensial, di mana metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi. Jadi nggak keseluruhan kita ambil sampelnya gitu ya, sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Jadi statistik inferensial ini memungkinkan kita menarik kesimpulan dari kelompok kecil data, dan penarikan kesimpulannya tersebut bisa digunakan untuk terhadap induk datanya, terhadap populasinya. Jadi misalnya ada 1000 populasi, kita mungkin katakanlah ngambil 100, 200 dan sebagainya. Nah, dari hasil sampel yang kita tarik tadi, kita bisa narik kesimpulan untuk data induknya yang 1000 tadi.
Gitu. Statistik inferensial ini merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan induk populasi tersebut. Nah, dari sini terlihat ya, what's the difference, perbedaannya sudah terlihat ya, bahwa statistik deskriptif ini hanya terbatas dalam penyajian data, data yang ada ya udah disajikan, tetapi statistik inferensial ini selain mencakup deskriptif, juga digunakan untuk melakukan estimasi ya, peramalan, narik kesimpulan terhadap populasi dari sampel kecilnya tadi. Nah, untuk sampai pada penarikan kesimpulan ini juga bukan sembarangan ya. Ini harus melalui uji hipotesis, uji statistik dan segala macam uji yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pada penelitian kuantitatif ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan pengolahan data sampai melakukan menyajikannya. Yang pertama ada data preparation, lalu data analysis dan interpretation. Pada data preparation, aktivitas yang dilakukan pertama adalah data coding, yaitu datanya diberikan kode atau pengkodean data. Data coding merupakan proses penyusunan secara sistematis data mentah yang ada dalam kuesioner ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin ataupun aplikasi apabila kita mengolahnya menggunakan mesin ya. Tidak menggunakan mesin pun biasanya tetap kita kodekan karena memudahkan kita dalam menganalisis. Jadi memudahkan kita. Pada bagian ini, pada tahapan ini, huruf-huruf atau jawaban yang ada pada pernyataan atau pertanyaan ini diubah menjadi kode dan angka. Contohnya, variabel jenis kelamin. Apabila laki-laki dikodekan 1, apabila perempuan dikodekan 2. Variabel jenis pekerjaan. Apabila menjawab misalnya pilihannya misalnya ada ini ya. Nah, ini ada 1 bagi TNI, 2 PNS, dan seterusnya. Terus jawaban responden, misalnya berdasarkan menggunakan skala Likert 4 gitu ya. Oh, kalau sangat setuju itu 1, kalau tidak setuju itu, sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran pengkodean datanya. Karena nanti apa? Ini memudahkan ketika kita mengolah data, baik itu komputer maupun manual. Lalu setelah pengkodean data, kita masuk ke data entering atau memasukkan data, masih pada fase data preparation ini ya. Jadi pada data entering ini adalah memindahkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengolah data. Nah, caranya macam-macam nih, tergantung media yang kita gunakan juga atau tools yang kita gunakan. Caranya bisa membuat coding sheet pada lembar kode gitu ya, membuat lembar kode. Bisa direct entry, bisa optical scan sheet, bisa juga kalau mungkin Anda pernah menggunakan atau mengikuti ujian, pasti ikut ya, ujian nasional yang pakai harus 2B gitu. Nah, itu juga bisa. Terus bisa menggunakan CATI namanya, Computer Assisted Telephone Interviewing. Nah, biasanya mungkin ini yang CATI ini bisa digunakan untuk survei atau polling yang via telepon gitu ya. Tekan 1 apabila ini, tekan 2 apabila dan seterusnya. Apabila Anda setuju tekan ini dan seterusnya. Tidak tekan 2. Nah, ini kayak gitu. Sementara itu, program komputer yang biasanya dipakai untuk mengolah data, salah satunya bisa pakai SPSS atau Statistical Package for Social Science. Bisa pakai SPSS ini. Bisa pakai MicroStat, SurveyMonkey, StatPlus, SAS, MicroQuest, dan juga lain. Banyak sekali tools-nya. Jadi setelah dikodekan, datanya diinputkan, dimasukkan ke dalam tools yang kita pakai. Nah, ini tergantung Anda mau pakai yang mana. Lalu ini adalah gambarannya. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi bagaimana sebelumnya dari pertanyaan sangat setuju, tidak setuju sebelumnya, lalu dinotasikan ke dalam bentuk seperti ini, ke dalam bentuk kode. Oh, variabel yang satu atribut yang satu nilainya 4 berarti apa, 5 berarti apa, dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya bentuknya sudah dikodekan ke dalam bentuk angka seperti ini. Gitu. Setelah itu,
Setelah data dimasukkan, lalu kita akan melihat sebarannya. Oh, ternyata sebarannya seperti ini. Nah, kita bisa melakukan data cleaning atau pembersihan data. Lupa apakah datanya dihapus semua? Enggak. Jadi ketika orang mengupload atau bahkan ketika responden menjawab, ada kemungkinan datanya tidak tepat atau tidak baik atau mungkin aneh gitu ya, ambigu. Nah, di sini kita bisa melakukan data cleaning. Data cleaning ini untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan ke dalam mesin pengolah tadi sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kita cross check. Oh, tadi misalnya data realnya itu dia setuju, tapi kodenya kok 1, harusnya kan 3, mungkin ya gitu, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melakukan data cleaning. Pendekatannya ada 2, ada possible code cleaning dan ada contingency cleaning. Nah, jadi ada 2, ada possible code, ada contingency cleaning ya. Selanjutnya dimodifikasi dengan melakukan pengkodean kembali data yang asli. Apa itu possible code, apa itu contingency? Jadi misalnya ya, di sini adalah possible code cleaning misalnya. Ini ada beberapa contoh coding book, code dan questionnaire, dan data coding, contoh questionnaire dan data codingnya. Jadi pada possible code cleaning ini adalah melakukan perbaikan kesalahan pada kode yang jelas nggak mungkin ada akibat salah masukin kode. Misalnya, pada responden nomor 2, kita lihat responden nomor 2 di coding book, variabel 003, nah di sini, yakni dimasukkan angka 3 waktu mengkodekan. Padahal kalau kita lihat di data coding, di buku codingnya, nggak ada nilai 3 pada variabel 03, yang ada hanya 1 dan 2, segar dan tidak segar. Nah, sehingga harusnya nilainya hanya 1 atau 2. Nah, sementara di sini ada 3, berarti ini adalah nilai yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, harusnya hanya 1 atau 2, tetapi kok ada 3. Nah, ini perlu di cleaning seperti ini. Terus, bagaimana Pak kalau yang contingency cleaning? Jadi contingency cleaning ini adalah kesalahan yang terjadi akibat adanya struktur kuesioner yang harus dijawab oleh khusus sebagian orang saja, sedangkan yang lain tidak. Jadi misalnya sebuah pertanyaan itu punya hierarki gitu ya, bercabang akhirnya. Jadi misalnya di sini ditemukan pada responden nomor 4, pada variabel 01 sampai 03. Ketika menjawab tidak, kode 2. Nah, jadi di contoh kuesioner, apakah Anda menggunakan Pepsodent? Ternyata menjawab tidak, B itu adalah tidak, itu adalah 2 nilainya. Seharusnya dia lanjut ke nomor 12. Sehingga pertanyaan berikutnya, pertanyaan 2 sampai pertanyaan 11, harusnya dia tidak perlu mendapatkan pertanyaan tersebut, atau artinya nilainya kosong, dilewati. Tetapi entah kesalahan pada media kuesionernya atau mungkin hal yang lain, ternyata ketika dikodekan ada datanya. Nah, ada keteledoran di sini misalnya. Nah, ini harus di cleaning juga, harus dihapus juga, dibersihkan. Karena nggak relevan lagi sudah. Di sini, apakah Anda menggunakan Pepsodent misalnya pertanyaannya? Apabila tidak, ya kan nggak mungkin ditanyai gimana rasa Pepsodentnya, gimana khasiatnya, kan nggak mungkin. Karena dia nggak pakai. Jadi ini beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki pada fase data preparation. Terus gimana dong Pak data yang hilang tadi? Apa langsung dihapus semuanya? Kita juga harus paham bahwa kehilangan banyak data ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya adalah kita nggak bisa ngitung model yang diestimasi. Terus gimana? Salah satu opsi yang cukup populer digunakan adalah dengan memodifikasi dengan menggunakan nilai pengganti yang dihitung. Jadi sebenarnya dilihat dulu pada data awalnya aslinya itu gimana. Apabila itu kesalahan pengkodean saja bisa merefer, dikembalikan ke kode aslinya, disesuaikan. Tapi apabila tidak, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan nilai penggantian yang dihitung. Ini bisa pakai mean, median maupun modulus, diambil dari sebarannya tadi.
Itu juga bisa dilakukan. Lalu selanjutnya setelah di-clean, datanya sudah sesuai, lalu kita bisa menyajikan data output. Jadi setelah melewati fase cleaning, datanya sudah bersih, bisa disajikan menggunakan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, ini disesuaikan karena metodenya ada banyak, tujuannya macam-macam, silahkan disesuaikan. Ada yang butuh numerik maupun grafik, ada mau pakai tabel, mau frekuensi, dan segala macam, monggo. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Karena apa? Setiap bentuk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau nominal, bagusnya pakai pie chart, bar graph. Ordinal, pie chart, bar graph, interval, histogram, jadi untuk melihat perbedaan gitu ya. Rasio, dan segala macam itu ada beberapa bentuk yang memang cocok digunakan untuk skala tertentu gitu. Nah, setelah tadi preparation, berikutnya masuk ke analisis dan interpretation-nya. Nah, di sini bisa jadi sangat beragam ya, tergantung dengan metode dan tujuannya juga. Penganalisan data merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data menggunakan formula pada metode yang digunakan. Data hasil analisis dapat digunakan oleh peneliti untuk menginterpretasikan atau untuk narik kesimpulan. Jadi setelah dianalisis baru bisa tarik kesimpulannya. Nah, pada fase ini ada beberapa aktivitas yang bisa digunakan untuk melakukan analisis, yaitu pertama uji instrumen. Ini biasanya dilakukan di awal untuk memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan sesuai atau tidak. Lalu juga bisa melakukan uji path coefficient untuk melihat bagaimana hubungan. Terus regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Nah, di sini adalah beberapa uji yang bisa dilakukan pada data yang tadi sudah kita siapkan tadi. Khusus untuk uji instrumen ini biasanya hanya untuk menguji instrumennya saja ya, apakah valid atau tidak berdasarkan sampel data yang sudah diambil gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh uji instrumen, yaitu uji validitas ya, biasanya teman-teman biasa melakukan uji validitas dan reliabilitas biasanya pada penelitian kuantitatif untuk menguji apakah instrumennya valid dan reliable gitu ya. Jadi ini adalah contoh gambaran uji validitas. Di sini ada beberapa indikator OPT1 sampai OPT3 gitu ya. Berdasarkan hasil uji didapatkan nilai R hitung. Nah, nilai R hitung dari korelasi masing-masing indikator OPT1 sampai OPT3 terhadap total seluruh item OPT-nya. Nah, ingat uji validitas itu adalah untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan itu bisa mewakili variabel turunannya. Mewakili variabel induknya. Jadi misalnya, OPT1 ini kan diturunkan dari OPT, OPT2 diturunkan dari OPT, OPT3 diturunkan dari OPT. Nah, ini untuk memastikan apakah indikator tadi, turunan tadi itu bisa mewakili si OPT-nya. Nah, ini adalah digunakan uji validitas atau Pearson correlation. Nilai R tabel didapatkan melalui tabel R dengan cara menghitung total sampel yang digunakan untuk diuji instrumen, yaitu sebanyak N30, sehingga degree of freedom-nya adalah 28, di mana N-2, N-nya adalah 30, sehingga dari 28 sampel. Berdasarkan tabel R, diketahui untuk nilai degree of freedom 28, tingkat signifikansi uji 2R-nya 0,05%, itu R tabelnya adalah 0,3610. Sehingga sebuah instrumen atau sebuah indikator dinyatakan valid bila R hitungnya yang hasil hitung masing-masing indikator tadi lebih besar dari R tabel. Anda bisa lihat di sini ada 0,852, 0,947, 0,873. Jadi OPT1 mendapatkan nilai 0,852, OPT2 mendapatkan 0,947, OPT3 mendapatkan 0,873. Dari sini berarti artinya masing-masing indikator R hitungnya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3610. Nah, berarti dapat dinyatakan bahwa
indikator-indikator yang ada di sini, OPT1 sampai OPT3, berarti valid. Artinya bisa mewakili variabel OPT atau optimisme. Nah, ini adalah contoh uji validitas. Nah, ini adalah uji reliabilitas. Contohnya, kalau ini berbeda dengan uji validitas, kalau uji reliabilitas adalah seberapa konsisten. Jadi uji konsistensi ya, seberapa konsisten sebuah instrumen, sebuah variabel gitu ya. Ketika ditanyakan ke banyak orang berkali-kali gitu ya, itu penilaiannya itu deviasinya tidak jauh atau punya makna yang kurang lebih mirip atau sama. Sebuah variabel dikatakan reliable adalah jika nilai Cronbach alfanya adalah lebih dari 0,6. Nah, bisa dilihat di sini Cronbach alfanya 0,871, 0,832, 0,894 dan seterusnya. Nah, ini dari 0,6 yang artinya variabel-variabel tersebut adalah reliable. Sebuah variabel dinyatakan reliable memiliki makna bahwa item-item indikator sebuah variabel memiliki konsistensi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki konsistensi yang cukup baik sebagai prediktor dari variabel tersebut ketika dinilai berkali-kali pada responden yang berbeda. Jadi tanya ke banyak orang pun mereka konsisten. Oh iya, ini maknanya ini. Tanya si B, oh iya ini maknanya ini. Tanya si C, iya benar maknanya ini, dan seterusnya. Kalaupun berbeda, tapi sangat sedikit sekali simpanannya. Ini adalah konsisten. Konsisten dapat diartikan sebagai kemampuan item indikator memiliki penilaian yang sama. Nah, deviasi antar penilaiannya kecil. Data yang baik adalah di mana sebelum dilakukan uji analisis inti, penyebaran kuesioner utamanya, sudah memenuhi uji instrumen dulu, sehingga ini mutlak hukumnya ya. Makanya ini digarisbesarin bahwa diperbesar fontnya, ini mutlak hukumnya. Karena apa? Ibaratnya kalau Anda mau menarik data atau mau maju dengan tools ini, harus diuji dulu toolsnya. Kalau toolsnya bagus, berarti nanti datanya juga yang dihasilkan bagus. Apabila toolsnya jelek, sudah bisa dipastikan nanti hasilnya juga akan tidak baik. Makanya mutlak hukumnya sebuah instrumen harus lolos uji dulu. Uji validitas dan reliabilitas sebelum uji analisis intinya sesuai metode yang digunakan. Gitu. Nah, ini adalah contoh uji analisis intinya. Misalnya di sini adalah menggunakan metode TRI untuk mengukur kesiapan. Jadi misalnya tadi OPT1, OPT2, OPT3 ini adalah indikatornya mewakili variabel optimisme. Nah, di sini dari hasil pengkodaan tadi didapatkan jumlahnya dan nilai perhitungannya. Lalu dicari min-nya, ada pembobotannya dari masing-masing tadi, dan dihasilkan skor totalnya masing-masing indikator, dan akhirnya pada variabel untuk akumulasinya. Jadi ini kebetulan adalah formulasi yang dilakukan atau yang menjadi karakter pada metode TRI seperti ini. Pak, apakah semua kayak gini, semua metode? Tidak, pasti akan beda-beda cara menghitungnya. Ini saya berikan contoh yang sederhana dalam metode TRI misalnya. Sehingga diketahui bahwa variabel optimisme memiliki nilai 0,719, 0,719, dan seterusnya. Nah, kurang lebih inilah yang dilakukan. Sebagai gambaran, contoh pengolahan dan penyajian data pada data atau penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, ini adalah uji PET koefisien, gambaran lain. Jadi tadi misalnya uji TRI-nya, nah ini adalah uji PET koefisiennya. Jadi uji PET koefisien ini adalah untuk melihat pengaruh atau hubungan sebuah PET, sebuah jalur gitu ya. Independen apakah dependent, kita akan melihat di sini. Melalui path coefficient ini nanti akan didapatkan justifikasi sebuah path, sebuah hubungan, sebuah jalur itu apakah hubungannya positif signifikan, positif nggak signifikan, negatif signifikan, atau negatif tidak signifikan.
Nah, dari si uji path coefficient nanti akan diketahui. Jadi misalnya di sini ya. Di sini misalnya variabel discomfort dengan variabel perceived usefulness atau PU. Jadi ini ada dua variabel discomfort terhadap perceived usefulness. Di sini kita lihat original sampelnya nilainya adalah negatif. Nilainya negatif. Dan T statistiknya 1,803. Berarti dia adalah di bawah nilai ambang kritisnya, yaitu nilai kritisnya 1,96. Sehingga bisa dinyatakan hubungannya, pengaruhnya antara discomfort dengan perceived usefulness, kedua variabel ini adalah negatif dan tidak signifikan. Kenapa kok tidak signifikan, Pak? Karena dia T statistiknya di bawah nilai kritis, yaitu 1,96, sehingga dianggap tidak signifikan. Negatif karena original sampelnya bernilai negatif. Berarti variabel discomfort ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel perceived usefulness, yang artinya semakin tidak nyaman para penggunanya, maka persepsi penggunaan atau persepsi kebergunaan atau manfaat yang dirasakan pengguna akan turun, tetapi tidak signifikan. Jadi misalnya ini adalah pengguna sebuah aplikasi gitu ya. Ketika didapatkan, ternyata hasil surveinya menyatakan seperti ini. Negatif signifikan, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa berarti pada pengguna ini bila mereka nggak nyaman, discomfort ya variabelnya, mereka merasa nggak nyaman, maka persepsi mereka tentang kebergunaan aplikasi ini juga akan turun, tapi nggak signifikan. Nah, sebaliknya, semakin rendah ketidaknyamanannya menggunakan teknologi, maka persepsi kemanfaatan juga akan semakin tinggi. Jadi makna lainnya seperti itu. Begitu pula dengan yang positif dan signifikan. Berarti semakin misalnya inovatif terhadap perceived ease of use gitu ya. Berarti semakin tinggi mereka punya rasa ingin mencoba inovasi dan segala macam itu ya. Yang mempengaruhi variabel tersebut semakin tinggi, maka akan mempengaruhi meningkatkan rasa ingin menggunakannya juga. Kemudahan untuk menggunakan. Kalau saya pakai ini bisa memudahkan pekerjaan saya, ya maka semakin tinggi juga. Karena di sini nilainya adalah positif dan signifikan, karena di atas nilai kritis. Nah, jadi bisa diartikan seperti itu ketika kita sudah melakukan uji path coefficient. Nah, ini adalah salah satu gambaran uji yang ada pada penelitian atau data kuantitatif, teman-teman. Oke, tadi adalah yang kuantitatif. Lalu bagaimana, Pak, untuk yang kualitatif? Oke, pada kualitatif ini sifatnya siklus ya, cycle. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, kapan dikatakan cukup data yang diperoleh adalah ketika sudah tidak lagi ditemukan informasi yang baru. Sehingga bisa jadi setelah di conclusion gitu ya, wah ternyata masih ada ini yang baru lagi. Oke, cari terus sampai pada akhirnya data collection, oke nggak ada yang baru lagi. Oke, berarti dinyatakan sudah selesai. Begitu. Tapi pada hari ini kita coba mulai dari data collection dulu. Data collection pada pendekatan kualitatif ini sebelum melakukannya, kita pastikan dulu peneliti sudah menentukan informannya. Seperti apa kualifikasinya, karakteristiknya harus ditentukan dulu. Ya, meskipun Anda menggunakan wawancara, observasi, segala macam, pastikan Anda sudah memiliki kualifikasi dan karakter informan yang dibutuhkan. Bukan mentang-mentang kalau wawancara semua terus ditanyain gitu ya, enggak ya. Tapi kita menentukan, oke, bagian ini mungkin yang tahu adalah bagian HR, atau mungkin bagian keuangan, atau mungkin bagian marketing, dan seterusnya. Jadi kita harus menentukan sesuai dengan objek penelitian kita mau apa yang dicari, sistemnya terkait dengan apa. Nah, gitu.
Peneliti membuat beberapa kualifikasi untuk memilih informan yang layak sebagai berikut. Jadi, informan merupakan karyawan yang bekerja. Nah, ini adalah beberapa contoh implementasi realnya ya, yang kami ambil dari penelitian pada skripsi yang sudah selesai dan hasilnya cukup bagus. Jadi, misalnya seperti ini. Peneliti membuat beberapa kualifikasi untuk memilih informan yang layak sebagai berikut. Jadi, ada notasi kan Anda tuliskan. Informan harus karyawan misalnya, merupakan karyawan yang bekerja di bagian pelayanan yang dianggap, nah jadi juga ada justifikasinya. Kenapa kok Anda mau mengambil informan di bagian pelayanan? Karena dianggap mampu memberikan informasi terkait proses pelayanan pengajuan santunan melalui sistem informasi DASI JR. Ini kebetulan penelitiannya pada instansi Jasara Harja tentang santunan. Gitu. Nah, jadi pertama beliau mengambil karyawan, peneliti mengambil karyawan bagian pelayanan karena dianggap paham informasi terkait proses pelayanan di sana. Lalu berikutnya informan merupakan karyawan yang bekerja di bagian keuangan. Jadi selain di bagian pelayanan juga ngambil informan bagian keuangan. Karena juga dianggap mampu memberikan informasi terkait pembayaran santunan. Kalau tadi pengajuan, kalau ini adalah terkait pembayarannya. Gitu. Terus yang berikutnya kualifikasinya adalah informan merupakan kepala perwakilan selaku pimpinan di PT Jasa Raja Cabang Jember yang dianggap mengetahui dengan baik sistem informasi DASI JR dan mampu memberikan informasi terkait alur. Nah, berarti secara luas, lebih luas lagi. Alur pengajuan hingga santunannya terbayarkan. Nah, ini adalah kualifikasi atau karakteristik informan yang perlu ditetapkan oleh peneliti dari awal. Sehingga nanti ke sana jelas. Kalau ditanya, mau mewawancari siapa, Bapak atau Ibu? Anda bisa menjelaskan, saya butuh mewawancarai bagian ini, dan seterusnya. Jadi tahu ke sana itu mau ngapain, nemuin siapa, dan mau tanya apa. Itu ya. Kalau Anda melakukan wawancara terstruktur atau semi terstruktur, pastikan terlebih dahulu Anda sudah menyusun set instrumen wawancaranya. Jadi pastikan dulu instrumennya juga ada siap ya, sudah disusun. Enggak di sana baru tanya apa ya, enggak. Jadi sebelumnya sudah tahu mau ditanya apa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat instrumen wawancara adalah pertama, memastikan pertanyaan wawancara ini selaras dengan rumusan masalah. Jadi ketika Anda nyusun instrumen, itu pastikan pertanyaannya itu selaras dengan rumusan masalah Anda. Jangan keluar terlalu jauh. Terus membangun percakapan berbasis penyelidikan. Dalam artian apa? Ketika Anda melakukan wawancara, ini jangan cukup hanya yes man gitu ya. Dalam artian ketika dinyatakan gimana misalnya bagaimana pendapat Ibu tentang aplikasi ini misalnya begitu ya. Oh baik. Oh iya baik. Nah, langsung dicatat. Enggak kayak gitu juga ya. Jadi kita harus berbasis penyelidikan dalam artian kita harus menggali lebih dalam alasan bagaimana dan segala macam itu harus digali lebih detail. Nah, jadi nggak cukup, oh iya karena orang yang bilang gitu saya langsung jatuh gini. Nggak, Anda harus mengelaborasi lebih luas lagi. Kenapa ke orang ini bisa menyatakan atau narasumber menyatakan demikian? Apa dasarnya dan segala macam? Karena berbasis penyelidikan bisa jadi ternyata sebenarnya dia hanya capek aja diwawancarai sehingga jawabnya wis pokoknya ya gitu aja atau tidak. Nah ini harus pendekatannya, makanya di sini tuliskan berbasis penyelidikan. Karena apa? Harus lebih detail, lebih luas menggalinya, lebih dalam untuk memastikan hasil wawancaranya berbobot gitu ya. Lalu juga pastikan Anda menerima umpan balik tentang protokol wawancara. Nah, agar memudahkan ketika wawancara, instrumen wawancara sebaiknya diurutkan atau juga disusun mapping pertanyaannya. Jadi biar Anda kan sudah menyusun nih, sudah bikin pertanyaan misalnya. Nah, agar nanti lancar, nggak ketukar, nggak ibaratnya habis dari pertanyaan ini ke pertanyaan lain, terus berikutnya balik lagi pertanyaan ini biar nggak ibaratnya membuat pusing narasumber juga dan membuat pusing Anda, baiknya disusun.
diurutkan timingnya, kapan saya bertanya ini dan segala macam. Bisa Anda membuat mapping pertanyaan. Pemetaannya juga boleh dibikin. Nah, ini misalnya adalah peta pertanyaan pada setiap informan. Nah, pada informan 2 pertanyaan kayak gini. Nah, misalnya ya. Misalnya kalau pertama saya menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh ini, itu, dan segala macam. Nah, kalau nanti dia jawabnya jawabnya kayak gini, saya akan tanya ke sini. Kalau gini saya akan tanya ke sini dan seterusnya. Nah, jadi dipetakan di sini sehingga apa? Anda bertanya itu strukturnya jelas gitu ya. Strukturnya jelas, nggak yang cuma habis ini saya tanya apa ya? Waduh, saya lupa. Nah, nggak kayak gitu. Jadi jelas, habis ini saya tanya ini, habis ini saya tanya. Jadi urut dari awal sampai akhir topiknya itu alurnya nggak maju mundur, nggak bikin orang pusing gitu ya. Nah, jadi informannya pun juga merasa nyaman dengan protokol Anda dalam mewawancarai. Gitu. Ini penting sekali. Setelah dikoleksi, datanya tadi sudah dikumpulkan gitu ya pada data collection, lalu kita bisa melakukan data reduction. Data reduction ini bukan berarti terus direduksi terus akhirnya hilang gitu, enggak ya. Tapi lebih kepada data reduction means summarizing. Choose the basic things, focusing on important things, look for terms and patterns. Maknanya adalah data reduksi ini artinya mensummarize, merangkum gitu ya, menyimpulkan. Ambil hal-hal yang mendasar, hal-hal yang substansi gitu ya. Fokus pada hal-hal yang penting, cari pola dan temanya. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ada sebuah peneliti menanyakan tentang informan terkait pernyataan penting informan terkait kendala penggunaan Dasi JR. Aplikasinya adalah Dasi JR. Jadi ditanya tentang apakah Anda kendala atau apa saja kendalanya. Nah, itu ditanya dan beberapa jawabannya seperti ini setelah ditanyakan ke beberapa narasumber atau informan. Oh, kendalanya kalau lagi gangguan internet, agak lama, lemot gitu. Nah, itu kan percakapan realnya. Itu nggak perlu Anda nanti ambil semuanya, enggak. Kita ambil, kita highlight, kita garis bawahi mana poin-poin pentingnya. Oh, ternyata ada gangguan internet, kendalanya itu. Terus biasanya lama dan bikin lemot. Terus menurut berikutnya, menurut bagian pelayanan ini misalnya, program itu nggak ada yang sempurna, jaringannya error atau ketepatan lagi maintenance, kita ya berhenti. Oke, jadi kendalanya seperti itu. Terus berikutnya, kalau kendala sih nggak ada, kalau maintenance sering, bisa jadi tengah-tengah dan seterusnya. Oh, berarti dari sini kita bisa reduksi maknanya, kita simpulkan gitu ya, kita summarize bahwa kendala dalam penggunaan Dasi JR ini adalah gangguan internet ternyata. Karena semua menyatakan nggak ada sebenarnya sih kalau gangguan itu selama ini. Hanya kalau pas internet terjadi masalah itu baru error. Berarti bukan dari aplikasi tapi dari jaringan internetnya. Nah, terus juga ada maintenance. Nah, ada maintenance tengah-tengah sehingga nggak bisa dilakukan sehingga menghambat pekerjaan. Nah, itu adalah makna pernyataannya. Sehingga dari data reduction ini sebenarnya bukan datanya berkurang ya, tapi kita mendapatkan intisari dari pernyataan informan gitu. Nah, ini adalah contoh yang lain juga ya. Penangannya agak terlambat, waktunya molor. Nah, ya nggak ngapa-ngapain, mau ngapain lagi nggak ada yang dikerjain gitu. Terpaksa pending dulu, nggak bisa bayar. Kalau servernya ya udah kita nggak kerja. Nah, berarti intinya apa? Berarti kalau ada gangguan proses pelayanannya bisa terhambat atau bahkan terhenti. Dan proses bayar ditunda. Nah, ini adalah maknanya dan seterusnya gitu, teman-teman. Lalu setelah direduksi kita melakukan data display. Nah, data display has been considered an important step during the qualitative data analysis or the writing up stage. Menurut banyak sekali yang menurut Burke, Covey et Education, Day, Eisner, Gerbich, Loveland, Snow, dan segala macam sampai Sloan dan Yin. Jadi data display ini dipertimbangkan sebagai tahapan yang penting dalam analisis
data kualitatif atau dalam penulisan, dalam fase-fase penulisan gitu ya. Menampilkan data dalam format grafik adalah cara untuk menggambarkan informasi secara ringkas dan efisien. Menggambarkan detail yang diberikan dalam informasi tekstual bisa jadi lebih panjang. Jadi kalau grafik dan datanya dalam format grafik itu bisa lebih ringkas, efisien. Kalau tekstual itu bisa bercerita lebih panjang. Visual display menyediakan ruang multidimensi untuk mengatur data dan menunjukkan hubungan antara berbagai bagian data yang relevan. Nah, representasi grafis memungkinkan pembaca memperoleh wawasan, mengembangkan pemahaman yang rumit, atau memahami dan apresiasi temuan temuan baru dalam penelitian. Jadi intinya banyak sekali cara untuk memvisualisasikan data nih, ya, tergantung kebutuhan juga, karena kita kembalikan ke apa kebutuhan untuk penelitian dan siapa yang akan membaca. Nah, bentuk-bentuk visual display dalam kualitatif, nah ini ada menurut dirangkum oleh Ferdinelli dan Sagnoli tahun 2013 dalam Data Display in Qualitative Research gitu ya. Berbagai bentuk visual display itu punya tujuan masing-masing. Misalnya box display gitu ya, kotak gitu ya. Ini untuk menonjolkan, tujuannya untuk menonjolkan narasi tertentu. Ada pesan, ada message pentingnya nggak, important message-nya nggak dari pengguna. Untuk menonjolkan narasi tertentu yang dianggap penting dan dikemas dalam sebuah box kotak itu. Atau mau bentuk visual display-nya decision tree modeling. Nah, ini untuk mendeskripsikan pilihan, keputusan, dan tindakan. Oke. Terus bentuk visual display-nya flowchart gitu ya. Mungkin Anda sudah paham sekali kalau flowchart kan mulai dari semester 1 sudah dikenalkan gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengilustrasikan arah aliran dan menunjukkan path atau jalur dari grup yang berbeda. Jadi ketahuan, oh alirannya kayak gini, data, aktivitas, dan segala macamnya. Hubungannya kayak gini dan seterusnya. Lalu ada juga bentuknya ladder, tangga gitu ya. Untuk merepresentasikan dimensi perkembangan suatu fenomena tertentu dalam bentuk waktu. Atau menunjukkan tingkatan, namanya juga tangga ya. Atau tahapan. Atau bentuk visual display matrix ini biasanya untuk cross dua dimensi atau lebih. Jadi untuk menunjukkan apabila ada dua dimensi atau lebih gitu ya, bagaimana hubungannya, relevansinya dan segala macam gitu ya. Variabel atau konsep yang relevan dengan topik. Nah, ini bisa. Lalu ada juga modified Venn diagram. Ini untuk menunjukkan overlapping atau share dari sebuah konsep, kategori atau prosesnya. Seperti mungkin Anda mengenal diagram Venn yang diciptakan oleh John Venn itu ya. Jadi paling enggak dari situ bisa kita bayangkan di mana overlapnya, di mana irisannya dan segala macam gitu ya. Lalu bisa juga bentuknya network. Ini untuk menggambarkan hubungan antara tema dan subtema atau kategori dan subkategori. Lalu juga ada yang visualnya seperti taksonomi untuk mengklasifikasikan atau mengorganize sebuah informasi. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk yang box. Jadi di sini mention apa important message-nya gitu ya. Jadi di-highlight banget gitu. Terus ini adalah figur 2 adalah contoh dari decision tree. Contoh dari decision tree. Jadi, oh ini adalah awalnya mungkin induknya, nah ini child dan seterusnya. Terus ini misalnya adalah bentuk dari flowchart. Oke, dari starting the story not yet told, terus habis itu kemana? Dia ke coming out with the story. Di sini isinya ngapain? Oh, di sini hubungannya seperti ini, alirannya seperti ini, begitu. Lalu ada juga tentang tangga, example of ladder. Jadi menunjukkan tingkatan maupun tahapan juga. Oh, habis ini begini dan seterusnya. Terus ini gambaran apabila kita menggunakan matriks. Nah, di sini ada phase, ada fase, ada tugas misalnya. Oh, fase ini tugasnya ngapain? Sehingga ada dimensi fase, tahapan, ada dimensi tugas. Nah, jadi kelihatan pada fase pertama research design, tugasnya ngapain? Oh, data management tugasnya ngapain? Dan seterusnya. Terus ada yang modelnya kayak Venn diagram tadi. Nah, ini kan terlihat kan,
apa irisannya di mana, share resource-nya di mana. Nah, kelihatan di sini irisannya di mana gitu. Terus ini bentuk network. Oh, ini kaitannya dengan ini hubungannya dengan ini, dan seterusnya menunjukkan relasi. Nah, ini adalah bentuk taksonomi tadi ya. Bentuk taksonomi. Nah, penarikan kesimpulan pada kualitatif ini ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data, tetapi tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahapan ini punya tujuan untuk mencari makna data yang jadi tadi sudah dikumpulkan, kita cari maknanya apa, kesimpulannya gitu ya. Dengan bisa mencari hubungan, persamaan, perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian atau permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan bisa jadi sifatnya sementara dan mungkin mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Ingat, pada kualitatif tadi saya bilang cycle karena dia akan mencari apakah ada data informasi yang baru atau tidak. Bila tidak, ya sudah, berarti itu berhenti kan gitu. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung justru oleh bukti-bukti yang valid pada hasil evaluasi berikutnya, cycle berikutnya, maka bisa disimpulkan hasilnya merupakan kesimpulan yang kredibel, kesimpulan awal tadi. Nah, verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan dan konsistensi terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan triangulasi data. Nah, jadi ada caranya yang namanya triangulasi data. Bisa berdasarkan waktu, respon informannya, berdasarkan penelitinya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya tidak hanya triangulasi data, beberapa penelitian juga ada triangulasi metode, triangulasi topik, dan beberapa hal gitu. Triangulasi yang bisa digunakan untuk memverifikasi atau menguji keabsahan datanya. Oke, hasil penelitian yang baik adalah apabila ketika dilakukan verifikasi tadi, bukti yang ditemukan, informasi yang ditemukan valid dan konsisten, sehingga peneliti nggak menemukan lagi hal atau informasi penting yang baru. Jadi ingat seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa pada penelitian kualitatif ini sifatnya siklus ya, atau cycle gitu ya. Jadi dia akan muter terus. Kalau misalnya ada data baru dia muter, info baru dia muter terus. Tetapi ketika dia sudah dapat info yang nggak ada lagi, ya mendukung yang tadi doang, sama gitu kurang lebih, ya sudah stop gitu. Nah, ini contohnya penarikan kesimpulannya. Jadi, manfaat penggunaan data CJR. Peneliti mengidentifikasi berbagai manfaat penggunaan data CJR melalui informasi yang didapat dari informan, terkait fitur apa aja yang ada, dan apa yang dirasakan informan selama menggunakan data CJR. Hasilnya teridentifikasi berbagai macam manfaat yang terbagi menjadi 3. Oh, akhirnya diketahui, oh ada 3 manfaat, yaitu manfaat keseluruhan sistem, manfaat di bagian pelayanan, dan manfaat di bagian proses verifikasi. Di manfaat keseluruhan sistem, beberapa informan ini mengidentifikasi bahwa manfaat dari sistem informasi DCR ini bisa bikin cepat, praktis, akurat, dan lengkap. Penilaiannya sudah ada di sistem, rekod kegiatannya ada, mempermudah pusat juga untuk memantau proses pengajuan santunan di DCR. Nah, hal ini didukung oleh pernyataan dari keempat informannya. Jadi misalnya, oh ya, didukung oleh wawancara kode sekian, kode sekian, kode sekian. Nah, ini juga dikodekan tadi. Nah, di manfaat bagian pelayanan, nah, ini juga ditemukan. Ini bisa memudahkan proses input data, proses cetak data, cetak berkas, dan segala macam. Oh, dinyatakan oleh, bahkan sampai disebutkan gitu ya, oleh informan 2 Pak Agus dan informan 3 Pak Ardian dan segala macam sebagai dasar pernyataannya. Terus di bagian verifikasi, ternyata di sana juga ditemukan manfaat juga gitu ya, di bagian manfaat. Jadi manfaatnya adalah fitur checklistnya untuk berkas sudah lengkap, enak, jadi terdapat notifikasi bila ada yang perlu diverifikasi,
dan seterusnya, didukung oleh pernyataan kode sekian sekian sekian. Nah, ini lengkap akhirnya. Nah, uji keabsahannya bisa jadi dengan seperti ini. Jadi Anda bisa memverifikasi kepada sumbernya tadi, misalnya ya. Misalnya pertama dengan Pak Sulaiman gitu ya. Komponen validasi perkembangan dari CJR temuannya adalah memudahkan proses input data, memudahkan pembuatan laporan, mengurangi efisiensi waktu. Sesuai fakta di lapangan nggak ini? Oh iya, oh tidak dong. Nah, ini nanti akan bisa terverifikasi dari sini datanya. Itu semuanya yang sudah ditemukan tadi diverifikasi. Bisa jadi ternyata nggak valid. Nah, ini harus dicari lagi sebenarnya gimana. Nah, itu. Nah, jadi ini ada yang saya tambahkan pada apa namanya, pada materi tahun ini, bahwa memang pada penilaian kualitatif ini pemahaman yang mendalam ini atas fenomena yang diteliti ini adalah hal yang harus diperjuangkan oleh peneliti kualitatif. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan kuantitatif tadi ya, di kuantitatif itu instrumennya sudah ada dari best practice gitu ya, mungkin ada referensi, terus akhirnya Anda acu gitu ya, bisa jadi banyak atau mungkin sedikit tergantung bagaimana Anda menyiapkannya gitu. Ya sudah, ikutin itu. Tapi karena pada kualitatif itu instrumen penelitinya itu adalah si peneliti tersendiri, jadi pemahaman yang dalam itu terhadap fenomena yang diteliti harus betul-betul diperjuangkan oleh penelitinya. Karena ibaratnya semakin Anda memahami sebuah fenomena yang Anda teliti, maka rasa penasaran Anda akan semakin terbentuk gitu, bisa jadi ya. Akan semakin terbentuk, oh iya, kenapa kok gini? Padahal kondisinya kayak gini. Anda akan lebih kritis, akan lebih dalam memandang sebuah pertanyaan, pernyataan, atau mungkin apa namanya yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh narasumber atau informan Anda. Nah, jadi deep understanding ini hal yang betul-betul harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab penelitian kualitatif ini lahir untuk menangkap arti. Jadi lahir untuk nyari arti, meaning, atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas, atau masalah tertentu, baik mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam. Bukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi, enggak ada path coefficient segala macam, enggak. Nah, sehingga ini hal yang berbeda dengan kuantitatif. Jadi lebih ke arah makna, meaning gitu ya. Ketika kita melakukan pengujian kualitatif. Itu. Ini adalah sumber referensi yang digunakan. Demikian apa namanya diskusi atau mungkin topik yang sudah saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mari kita bisa diskusikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.